Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu. Oke anak-anakku, pada pagi hari ini Bu ini akan mengajarkan tentang PKN, yaitu KD 3.1 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, karena ini sudah dalam kehidupan sehari-hari, coba kita lihat dulu tayangan video berikut. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak engkau ku Oke anak-anakku, bagaimana? Jelas dengan video tadi? Oke, Bu ini akan bahas satu persatu dulu biar kalian lebih paham. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari hanya sampai 3 sila dulu.
Oke, sekarang kita belajar tentang sila pertama. Penerapan nilai dalam kehidupan sehari pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Coba kita lihat di dalam layar bahwa penerapan nilai-nilai sila pertama penekanannya adalah pada satu, takwa. Ya, kalian menjalankan sholat, mengaji bagi agama Islam, nak. Kemudian berdoa, itu adalah salah satu contoh penerapan sila pertama. Bagi agama-agama lain, misalnya Hindu, Buddha, ataupun Kristen, pergi ke gereja dalam beribadah, itu adalah penerapan nilai pertama, takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah bentuk pengamalan sila pertama. Apapun itu. Yang kedua adalah toleransi. Bagaimana sikap kita? Ingat sebelumnya, ingat ya nak ya, bahwa di Indonesia ada 5 agama: Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, dan Katolik, serta satu lagi, nak, berarti 6, Konghucu. Berarti Indonesia memiliki keragaman agama, sehingga perlu adanya toleransi. Apa sih toleransi itu, Bu? Toleransi adalah saling menghormati antar umat beragama. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur. Bersyukur, berarti apa tuh bersyukurnya, gimana caranya? Cara kita bersyukur adalah satu, kita berdoa. Kemudian merawat apa yang diberikan Allah pada kita. Contoh, Allah memberikan badan kita, maka kita wajib mandi, memelihara tubuh kita. Allah memberikan kita tumbuh-tumbuhan, ada hewan, maka kita merawat tumbuh-tumbuhan. Dan merawat hewan merupakan pengamalan sila pertama. Pokoknya anakku, yang berkaitan dengan agama, ingat ya, berkaitan dengan kata agama dan rasa syukur merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1. Coba kita lihat gambar-gambar di sini. Nah, ini adalah pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu takwa. Ada yang sholat, ada yang Konghucu, ada yang Kristen pergi ke gereja, kita berdoa. Itu adalah pengamalan, contoh pengamalan sila ke-1. Ada lagi, Bu, coba kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, ini adalah bentuk toleransi. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap bersahabat, tetap berteman, tetap bersaudara. Itu ya, nak ya. Coba lihat, ini adalah contoh rasa syukur kita kepada Allah dengan merawat tumbuhan yang telah ada, menyirami, mungkin memupuk. Nah, yang ini adalah contoh juga rasa syukur kita dengan memelihara, merawat hewan yang telah diberikan Allah kepada kita dengan cara memberi makan. Tidak hanya memberi makan, nak, bisa juga dengan cara membersihkan kandangnya. Kalau kita memelihara kucing misal, kita bisa memandikan. Kemudian kalau sakit hewan itu kita rawat. Kalau sakit itu pengamalan sila ke-1 bukan? Tidak. Kalau sakit kita misalnya mengobati hewan bukan sila ke-1 karena dia butuh pertolongan kita. Itu nanti akan masuk ke sila kedua. Intinya di sini bersyukur, merawat dan memelihara. Bisa dipahami? Oke, insyaallah bisa ya, nak ya. Oke, yang sila kedua, nakku. Nah, sila kedua pada intinya adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban, mengembangkan sikap rasa mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Bu, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kita suka menolong. Apabila ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, kita secepatnya memberikan pertolongan. Nah, ini yang keempat, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Coba kita lihat gambar-gambarnya. Nah, ini ada orang yang jatuh, sikap kita menolong. Nah, itu pengamalan sila kedua.
memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan. Ada pengemis, kita memberikan, dia butuh. Ini namanya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Bisa dipahami? Nah, ini ada korban bencana alam. Kita bantu banjir misal, kita bantu menyelamatkan orang lain. Namanya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Bisa dipahami? Selanjutnya, selain kita bisa memberikan bantuan tenaga, misalnya kita juga bisa menyisihkan sebagian rezeki kita yang dibutuhkan kepada orang lain, memberikan misal makanan, obat-obatan, pangan, apa yang mereka butuhkan. Sekali lagi, mungkin Beni tidak tayangkan di gambar ini, donor darah itu juga termasuk sila kedua. Bisa dipahami, nak? Lanjut ya, nak ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan besok bisa kalian upload, ya nak ya. Oke, kalau sila ketiga, bagaimana sila ketiga itu? Satu, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kita harus bangga, nak, bahwa kita punya bangsa Indonesia. Caranya bangga itu gimana, Bu? Iya, caranya karena kita itu terdiri dari berbagai suku bangsa, maka kita tidak boleh, kamu suku Jawa, kamu suku Dayak, aku beda dengan kamu. Tidak, meskipun kita satu, berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Yang kita diikat dengan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Oke. Kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya apa, Bu? Misal kalian mau pergi ke Tamasya. Tamasya kemana? Tiba-tiba di kampung kalian itu ada bahwa hari Minggu ini ada kerja bakti. Apa yang harus kita berbuat yang baik? Langsung rekreasi. Kalau yang bijak, nah, ikuti kerja bakti sebentar. Berarti kita merelakan keinginan kita. Ikuti kerja bakti sebentar, setelah selesai baru kita tamasya, gitu ya. Kemudian cinta produk dalam negeri. Berarti kita harus walaupun mencintai produk-produk dalam negeri. Apa contohnya? Satu, kita memakai batik. Dua, memakai barang-barang yang merupakan benar-benar produk Indonesia. Yang ketiga, bekerja sama tanpa memandang perbedaan suku, budaya, dan adat istiadat. Coba ini tayangkan beberapa gambar supaya memperkuat ingatan kalian, memperkuat pemahaman. Nah, ini yang tadi Beni ceritakan. Sila ketiga, kita Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, tetapi kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tetap harus bersatu, harus saling menghormati, harus saling menghargai. Oke, lanjut. Ini adalah bentuk cinta tanah air dengan mengikuti upacara bendera. Maka ketika upacara bendera anak yang hebat, maka tolong ikutilah dengan hikmat. Jangan ketika upacara bendera itu, tapi ikutilah dengan hikmat. Satu bentuk kita cinta tanah air, cinta terhadap tanah air. Yang ketiga, hidup rukun. Jelas ya, bahwa hidup rukun merupakan ciri dari sila ketiga. Kita berteman dengan siapa saja. Kita mengajari adik rukun dengan adik, berbagi makanan sebagai bentuk wujud rukun dengan teman. Tangkal kampungnya adalah gotong royong, kerja bakti. Itu adalah bentuk pengamalan sila ketiga. Nah, inilah contoh. Aku cinta Indonesia, pakailah produk Indonesia. Salah satunya gemar
kefetin. Begitu anak-anakku, pengamalan sila ke-1 sampai sila ke-3. Bisa dipahami, nak? Oke. Semoga apa yang Weni jelaskan saat ini kalian benar-benar paham dan bisa nanti setelah kalian menayangkan, melihat ini, kalian akan ada aktivitas. Nah, aktivitas ini nanti ada beberapa pertanyaan di bawahnya. Kalian kerjakan dengan baik di kertas. Kemudian besok dikumpulkan bersamaan ketika mengambil LKS atau modul yang kedua. Itu anak-anakku, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu. Weni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.